Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih mengupas seputar breeding atau ternak burung lovebird dan harga burung lovebird terbaru. Nah, sudah lama nih teman-teman nggak upload video tentang burung lovebird. Gimana kabarnya nih para peternak burung lovebird? Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya, masih eksis beternak burung lovebird. Nah, kali ini saya mau mengupas seputar potensi ternak burung lovebird di tahun 2024. Kira-kira masih cukup menjanjikan atau tidak nih, terutama buat kalian ya yang masih eksis beternak burung lovebird. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau ditanya ternak lovebird apakah masih cukup menjanjikan atau tidak, jawabannya masih ya teman-teman. Alasannya yang pertama, karena harga lovebird masih cukup lumayan ya. Masih cukup lumayan walaupun harganya tidak semahal dulu. Asalkan lovebird-nya lovebird warna, misalnya lovebird viola ya, masih cukup lumayan untuk diternak dan masih balik modal. Kita ambil contoh saja ya, seperti lovebird viola nih. Untuk harga lovebird viola di pasaran Jakarta ya, tempat tinggal saya, untuk viola paling murahnya yaitu viola green. Harganya itu di bulan September ini berkisar antara 80 sampai 100 ribu rupiah. Nah, kita ambil contoh saja nih teman-teman, di penjual burung lovebird paling banyak ya di Jakarta Utara, di kiosnya Bang Amir Hijau. Ini untuk harga lovebird standar viola ya, harganya itu 80 sampai 100 ribu rupiah. Dan kalau saya pantau penjualannya masih cukup ramai ya, artinya pecinta burung lovebird masih cukup lumayan banyak teman-teman, walaupun tentunya tidak seperti dulu atau semahal dulu teman-teman. Nah, sementara untuk lovebird yang lain ya, seperti lovebird viola ewing ya, ewing blue atau ewing vio, itu berkisar antara 100.000 sampai 130.000 rupiah. Nah, artinya kalau diternak ya masih cukup menjanjikan. Apalagi untuk ewing gold ya, ewing gold dan yang sejenisnya itu pasaran Jakarta masih berkisar antara 200 sampai 250.000 rupiah. Mungkin kalau dari peternaknya lebih murah ya, ini kan harga di kios burung atau pengecar ya, harganya berkisar antara 200 sampai 250.000 rupiah. Nah, sementara untuk seri lovebird viola yang mata merah ya, seperti viola lutino mata merah, lovebird cremino mata merah ya, itu harganya masih di atas 250 sampai 300.000 rupiah. Itu untuk warna-warna yang cerah atau bersih teman-teman. Nah, kalau pertanyaannya apakah ternak lovebird masih cukup menjanjikan, jawabannya pastinya masih cukup menjanjikan. Dengan harga seperti itu ya teman-teman, pastinya bisa balik modal. Asalkan teman-teman bisa panen rutin dan menghasilkan warna yang bagus, pastinya masih cukup balik modal. Untuk alasan kedua teman-teman, kenapa ternak lovebird masih cukup menjanjikan, yaitu sekarang ini kalau saya perhatikan, peternak lovebird semakin berkurang atau semakin sedikit. Nah, mungkin karena imbas harga lovebird yang turun ya teman-teman, sehingga para peternak sudah mulai pelan-pelan bergeser. Banyak yang sudah gulung tikar, artinya jumlah pemain lovebird atau peternak lovebird semakin sedikit nih teman-teman. Artinya dengan jumlah peternak yang semakin sedikit, pastinya pasokan di pasaran semakin berkurang, terutama untuk jenis lovebird viola dan jenis warna yang lainnya. Itu artinya kalau teman-teman main di segmen warna atau lovebird viola, pastinya akan lebih menguntungkan daripada lovebird biasa. Sementara perawatannya jauh sama ya teman-teman, lovebird viola dengan lovebird yang non viola perawatannya sama. Lebih baik kita mengambil seri warna saja karena harganya masih cukup stabil teman-teman. Jadi buat teman-teman, khususnya para peternak burung lovebird, nah ini saatnya buat kalian ya mengupgrade lovebird warnanya biar lebih bagus lagi kualitasnya, biar menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas, tentunya biar harganya juga cukup lumayan. Nah, alasan yang ketiga kenapa ternak lovebird masih cukup menjanjikan, karena untuk harga lovebird warna atau lovebird viola dan mutasi ke atas ya, terutama seri-seri mata merah, harganya masih cukup stabil teman-teman. Ya, memang kalau kita akui harganya tidak semahal dulu ya, tetapi masih banyak peminatnya. Kayak di tempat saya ya, daerah Jakarta, untuk seri mata merah masih cukup ramai teman-teman. Nah, penyebabnya karena jumlah stoknya sedikit sedangkan peminatnya banyak.
Otomatis untuk harga mutasi lovebird mata merah pastinya harganya lebih mahal dibanding untuk jenis lovebird biasa. Nah, artinya teman-teman, kalau kita bermain kualitas pastinya ada harganya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih beternak burung lovebird, jangan ragu ya untuk memproduksi jenis-jenis lovebird yang berkualitas, terutama seri-seri mata merah, karena di pasaran sendiri masih cukup ramai teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan tentang ternak burung lovebird di tahun 2024 ini. Pastinya ada faktor-faktor lain yang membuat kenapa sih ternak burung lovebird masih cukup menjanjikan di tahun 2024 ini. Seperti tadi yang saya bilang di awal ya, walaupun tidak semahal dulu atau tidak menguntungkan seperti tahun-tahun dulu ya teman-teman, tapi paling tidak di tahun 2024 ini ternak lovebird masih cukup menjanjikan. Itu menurut saya pribadi ya. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Bye-bye.